Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman semuanya di channel YouTube kami Haier Family TV. Kali ini aku bakal ngebahas gimana caranya untuk menolak paket COD yang tidak kita pesan. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman. Oke, langsung aja. Jadi ini tuh pengalaman pribadi aku sendiri. Beberapa hari yang lalu datang sebuah paket dari Shopee ya. Tapi aku sendiri memang tidak merasa untuk memesan paket tersebut. Jadi, pada saat si kurir datang, ya jujur terkejut karena memang udah lama juga tidak memesan paket Shopee. Jadi, pada saat itu si kurir mengatakan memang yang memesan itu alamat rumahnya ya memang alamat rumah aku dan nomor rumahnya juga sama. Tapi di sini nomor HP dan namanya itu berbeda dari nama yang biasanya aku pesan kalau memesan paket, teman-teman. Jadi di situ mulai ini ya, mulai curiga, "Oh, ini berarti memang bukan aku." Jadi pas di rumah itu lagi ada sama suami, jadi kami sama-sama bertanya apakah salah satu di antara kami ada memesan paket, dan memang kami tidak ada memesan paket pada saat itu. Jadi si kurirnya mencoba untuk menghubungi nomor yang ada di paket tersebut, tapi nomor telepon di situ tidak aktif, teman-teman. Jadi kalau misalnya kamu merasa tidak pernah memesan, kamu bisa cek di semua aplikasi yang kamu punya ya. Misalnya nih, si kurir tadi kan ngomong kalau dia dari Shopee. Jadi kamu bisa cek aplikasi Shopee. Biasanya di notifikasi Shopee itu kalau barang mau diantar, di situ ada tuh paket sedang diantar oleh kurir seperti itu. Jadi kalau misalnya tidak ada, memang kemarin itu aku cek juga dan menunjukkan kepada kurir bahwa memang tidak ada notifikasi seperti biasanya kalau barang atau paket itu mau sampai. Setelah itu kurir juga setelah menelpon berulang kali nomor yang ada di paket tersebut tuh memang tidak aktif. Yang menandakan itu memang bukan kami gitu. Jadi di sini ada kebocoran data ya berarti ya teman-teman. Padahal seingat aku setiap paket yang datang itu alamatnya selalu aku bakar supaya tidak terjadi hal seperti ini. Ternyata terjadi juga gitu. Jadi buat kalian yang seandainya nih kalian tuh ada juga memesan paket pada saat itu, kalian jangan langsung menerima aja, kalian cek di situ resinya terlebih dahulu. Resinya, kalau misalnya resinya berbeda, kalian bisa tunjukkan kepada kurir bahwa ini memang bukan paket kami. Seperti itu, insya Allah kurirnya juga bakal menerima. Tapi jangan sekali-sekali kita tuh seenaknya ngomong ke kurir atau marah, karena kurir hanya mengantarkan paket yang ada alamat tujuannya itu seperti yang ada di paket tersebut. Jadi kita nggak usah marah juga sama si kurir karena beliau tugasnya hanya mengantar paket tersebut gitu. Kita ngomongnya secara santun, secara baik-baik dan menjelaskannya juga enak gitu. Jadi dia mendengarkannya juga paham kalau ini tuh bukan paket kita gitu. Insya Allah dia juga ini kok ngerti. Sebenarnya kenapa sih kok bisa ya, nama kita tuh alamat kita tuh bocor, ini juga belum tahu kenapa, kemungkinan ada kebocoran data. Jadi teman-teman, ini nih ada 2 kemungkinan ya, yang pertama, memang ada orang yang dengki atau memang mau ngerjain, di situ tuh nominal kemarin yang harus aku bayar paket COD-nya itu Rp400.000, jadi kan lumayan mahal ya. Kalau misalnya aku bayar, ya sayang juga uangnya gitu. Untuk yang kedua, bisa jadi nih, ini memang toko tersebut yang mengirimkan. Karena mungkin ada data kita yang pernah beli di toko itu atau apa gitu. Tapi sayangnya kemarin tuh aku nggak sempet ngecek di situ kan, karena udah yang syok duluan, jadi hanya menanyakan nama si di dalam paket tadi ternyata memang tidak sesuai sama nama aku, ya udah berarti memang bukan aku yang mesen gitu. Jadi bisa jadi juga si toko tersebut gitu yang mengirimkan barang-barang itu ke kamu. Jadi kita harus memang lebih berhati-hati.
Jadi gimana sih, Kak, kalau misalnya, paket itu udah terlanjur nih kita ini ya, seandainya kita lagi pergi, ternyata orang rumah mengira kita yang memesan paketnya, bisa nggak diretur? Jadi kemarin ada yang bilang itu bisa di ini ya, dikembalikan dana sebelum dana itu masuk ke si penerima atau si toko tersebut. Jadi uangnya masih bisa untuk kembali ke kita. Caranya itu misalnya hari ini ya, kamu membayar nih misalnya pagi, keluarga kamu membayar paket yang dikira itu punya kamu yang memesan, tapi keluarga kamu membayar dan tidak tahu kalau itu tuh memang bukan kamu yang memesan barangnya, kamu bisa langsung hari itu juga harus ya ke jasa ekspedisi yang di situ kan ada ya di luar paket itu ada logo misalnya JNT, di situ ada tulisannya JNT, kamu langsung ke JNT terdekat. Kamu ceritakan kronologisnya gimana dan minta minta ini saran dari JNT dan minta retur juga uangnya karena kamu tidak memesan barang tersebut, tapi harus gercep ya. Kalau misalnya nunggu besok-besok lagi itu dananya sudah masuk ke si pengirim, jadi sudah tidak bisa lagi dana yang dikembalikan. Jadi gimana? Kamu harus lebih berhati-hati lagi teman-teman agar kejadian ini ataupun penipuan yang mengatasnamakan COD ini tidak terulang kembali. Jadi kita harus memang menyimpan nama kita, data-data kita itu jangan sembarangan memberikan. Oke, terima kasih untuk telah mendengarkan video ini. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua dan menjadi pelajaran untuk kamu ke depannya. Jangan lupa untuk subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.